Baik jiwa maupun roh Cian musnah. Bosun hanya memiliki seberkas jiwa lemah yang menyelinap ke celah angkasa. Saat kedua Raja Iblis musnah, suku Iblis di Laut Tak Berujung akan menerima tragedi yang menimpa mereka. Klan Sayap telah bergabung dengan suku Iblis, dan mereka tidak memiliki cadangan, yang berarti mereka akan menjadi target yang jelas. Jika Xian tidak melindungi mereka, klan Sayap akan punah. Suku Iblis musnah, begitu pula suku Kegelapan. Karena suku Kegelapan tidak dapat menghindari bencana ini, klan Suara Iblis akan segera terlibat dalam malapetaka ini. Baik itu klan Sayap atau klan Suara Iblis, dia telah menyelamatkan mereka dari medan perang jurang. Dia tidak menyimpan dendam terhadap Disan dan Yi Tianmo. Dalam keadaan di mana seluruh suku mereka akan terhapus, Disan dan Yi Tianmo tidak punya pilihan selain menyerah pada penghuni Kegelapan dan penghuni Iblis. Ini karena keberadaan ras mereka, dan tidak ada yang perlu mereka malu. Saat para prajurit Laut Tak Berujung hendak mengambil kesempatan sekali dalam bulan biru untuk membersihkan ancaman dari suku Kegelapan dan suku Iblis, jika Xian tidak mencegah mereka, suku Disan dan Yi Tianmo akan menghilang dari dunia ini. Karena hubungan lama, dia telah berbicara demi mereka. Klan Sayap dan klan Suara Iblis milikmu. Kaisar Yang Tian tertegun, matanya aneh. Ya, Kaisar Yang Tian menyeringai dan mengangguk, pergilah. Aku punya perhitungan. Apakah kita akan pergi sekarang? Desak Yang Yi Tian. Kaisar Yang Tian tersenyum, melihat ke arah Laut Kiara. Sudah waktunya untuk mengambil kembali wilayah keluarga kita. Kemudian, Kaisar Yang Tian, Cao Qiudao, dan Yang Yi Tian saling bertukar pandang, terbang bersama menuju Laut Kiara. Di sanalah para penghuni Kegelapan tinggal saat ini. Para prajurit Laut Tak Berujung lainnya yang tersisa di Pulau Matahari saling memandang dengan cemas. Mereka menatap Xian, lalu ke arah umum tempat Kaisar Yang Tian dan dua lainnya menghilang. Perasaan pahit menggerogoti hati mereka. Ketiga orang itu telah mempermainkan semua prajurit Laut Tak Berujung, mempermainkan mereka di tangan mereka. Rencana mereka untuk membasmi suku Iblis telah dimulai puluhan tahun yang lalu. Akhirnya, mereka telah membunuh dua Raja Iblis. Ketika perang ini berakhir, suku Iblis akan menderita kerugian besar, dan orang-orang mereka, yang telah memasuki Laut Tak Berujung, tidak akan bisa keluar hidup-hidup. Raja Iblis dan penguasa Iblis semuanya harus dibunuh, meninggalkan daerah Iblis keempat tanpa penghuni. Orang-orang yang menyusup ke daerah Iblis keempat akan memiliki kesempatan untuk menguasai, atau bahkan seluruh wilayah daerah Iblis keempat. Dalam sejarah Grace Mainland, ada kalanya ras manusia mengambil alih wilayah Iblis. Namun, itu adalah keadaan yang jarang terjadi. Keluarga yang telah menanggung penghinaan dan segala macam kesengsaraan untuk mencatat rekor kekayaan yang sangat besar seperti ini. Kalian masih ingin berurusan denganku, bukan? Wajah Xian menjadi gelap. Dia menyeringai jahat pada kelompok Qingning, Gu Xiao, dan Dongfang Kuai. Yah, kita harus melunasi hutang kita, tetapi menurutku sekarang bukan saat yang tepat. Bagaimana menurutmu? Kelompok Qingning, Gu Xiao, Dongfang Kuai mengubah raut wajah mereka. Ada iblis perang, Nulang, Yin Hui, Ouyang Luosang, Tang Yuanan dan dua mayat raja yang berdiri di samping Xian. Jika kekuatan ini ingin bertarung dengan kekuatan Laut Tak Berujung, bahkan Cao Qiudao dari keluarga Cao dan Istana Roh Bela Diri yang Yi Tian tidak dapat menghadapi mereka dengan mudah, apalagi kelompok Qingning, Gu Xiao, Dongfang Kuai. Mendengar Xian, Gu Xiao dan yang lainnya ketakutan, saling berpandangan, sementara para prajurit lain yang mengelilingi Pulau Matahari melarikan diri dengan menyedihkan. Keluar dan masuklah ke klon kerangka putih itu. Menunggu hingga yang lainnya pergi, Xian berteriak pelan, dengan matanya menatap tubuh kerangka putih di selokan di Pulau Matahari. Ini adalah klon tulang putih Bosun. Butuh waktu untuk datang ke sini dari Pulau Naga Salju. Namun, ketika sampai di tempat itu, tubuh Bosun meledak, dan jiwanya menyelinap ke celah angkasa. Saat tuannya meninggal, roh yang ditempatkan Bosun di klon tulang putih itu lenyap. Klon kerangka putih itu menjadi tidak bertuan. Dewa Roh Kudus di lingkaran Qi mendalam bergerak, berubah menjadi seberkas cahaya terpisah yang melesat ke arah klon tulang putih itu. Ketika dia berada di Pulau Naga Salju tahun itu, dia telah berjanji kepada Dewa Roh Kudus bahwa dia akan menemukan tubuh yang cocok untuknya. Sudah lama sekali,
dan sekarang dia akhirnya menemukan yang bagus. Masih ada sepotong jiwa Bosun. Dewa Roh Kudus berputar di atas klon kerangka putih, tetapi tidak terburu-buru untuk masuk. Sebaliknya, ia mengiriminya sebuah pesan. Xian tersenyum dingin. Tenang, matanya menatap klon tulang putih itu, saat sekumpulan api keperakan keluar dari dalam matanya, masuk ke klon tulang putih itu. 9 ketenangan api yang memakan jiwa. Api itu masuk ke dalam kerangka itu, bergerak di sekitar kepala dan kemudian membakar sinar jiwa Bosun menjadi abu. Kemudian, Dewa Roh Kudus masuk. Soket kosong klon kerangka putih itu tiba-tiba berkilauan dengan cahaya dingin. Retak-retak, klon tulang putih itu bergerak perlahan. Suara retakan bergema dari persendiannya, saat Dewa Roh Kudus mencoba mengendalikan tubuh barunya. Bagaimana rasanya? Xian tersenyum. Tidak buruk, kata Dewa Roh Kudus, aku belum pernah memiliki tubuh yang nyata sebelumnya, jadi aku tidak terbiasa dengan perasaan memiliki tubuh. Ya, aku butuh waktu untuk menyesuaikan diri dan melihat bagaimana rasanya memiliki tubuh. Rasanya luar biasa, bagus, sangat bagus. Terima kasih, waktu yang telah kuhabiskan bersamamu sepadan. Xian mengangguk puas. Itu, Nulang mengerutkan kening, lalu merenung. Sepertinya dia ingin mengatakan sesuatu tetapi tidak menyelesaikannya. Yin Hui tersenyum malu. Aku datang terlambat, dan tidak bisa banyak membantu. Kesepakatan kita. Mereka menginginkan cairan asli kehidupan. Jangan khawatir, tunggu sampai situasi laut tak berujung stabil. Aku akan memberikannya kepadamu. Aku menepati janjiku. Raut wajah Xian berubah serius. Pendahulu, situasi laut tak berujung akan berubah hanya dalam sekejap mata. Kurasa kita harus mengubah kesepakatan di antara kita. Apa? Aku butuh waktu untuk memikirkannya. Xian merenung lalu berbicara. Tiba-tiba, dia mengerutkan alisnya saat cahaya ilahi melesat keluar dari matanya ke arah tenggara Pulau Matahari. Aura yang familiar datang dari barat daya Pulau Matahari. Itu adalah pemburu hantu. Binatang iblis aneh ini memiliki hubungan spiritual dengannya. Namun, saat mereka berada di Pulau Matahari, tidak diketahui mengapa binatang ini pergi bersama Qian dan Bosun. Saat ini, Qian dan Bosun semuanya sudah mati, dan pemburu hantu kemudian menampakkan auranya. Ini mengejutkannya. Dia ragu-ragu sejenak lalu berubah menjadi sekumpulan cahaya, terbang menuju arah umum tempat aura pemburu hantu berasal. Iblis perang mengikutinya. Nulang, Yin Hui, Tang Yuanan dan yang lainnya curiga, karena mereka tidak tahu mengapa Xian pergi dengan tergesa-gesa. Mereka berpikir sejenak lalu mengikutinya. Di barat daya Pulau Matahari, Ki gelap menyembur deras dari bawah karang. Air laut bergelombang sementara kabut asap hantu mengepul. Makhluk humanoid berduri memeluk sesuatu di bawah laut, berusaha sekuat tenaga untuk melawan perlawanan makhluk itu. Lonceng iblis. Harta karun rahasia aneh milik Bosun ini telah jatuh ke laut ini. Pada saat ini, pemburu hantu memeluknya erat-erat, sementara lonceng itu berdesir dengan cahaya iblis, berjuang dalam pelukan pemburu hantu. Kekuatannya begitu kuat sehingga terus-menerus mengguncang pemburu hantu. Sepasang mata jahat dan aneh milik pemburu hantu tiba-tiba terbuka dengan aura pembunuh yang luar biasa. Ia menatap Xian. Lama tidak bertemu, Xian mengerutkan kening dan mendengus. Mengapa kau pergi bersama Qian dan Bosun? Ketika kita berada di Gunung Iblis Langit Rage, aku memintamu untuk menungguku di sana. Mengapa kau tidak menuruti kata-kataku? Di dalam pupil mata si pemburu hantu yang ganas, dia melihat dua segel aneh. Sebuah lingkaran cahaya jahat berkilauan dari segel tersebut, yang tampaknya memengaruhi jiwanya. Tiba-tiba, si pemburu hantu tampak berjuang keras untuk melawan segel di pupil matanya. Wajahnya meringis kesakitan. Bosun dan Qian telah menyegel jiwanya. Aku melihat segel semacam ini ketika aku bertarung dengan mereka. Segel ini memiliki kekuatan jahat untuk mengikat jiwa. Nulang berdiri jauh dari sana. Dia mengerutkan kening, menatap si pemburu hantu. Ini makhluk aneh. Dia memiliki ki gelap dan ki iblis. Aku belum pernah mendengar tentang makhluk ini dimanapun. Apa itu? Yin Hui dan yang lainnya juga penasaran. Xian tidak menjelaskan, hanya melihat si pemburu hantu sambil melepaskan kesadaran jiwanya untuk mengintip status binatang itu. Namun, ketika kesadaran jiwanya mendekati binatang itu, aura Yin yang haus darah melesat keluar,
mencoba merusak kesadaran jiwanya. Apa? Xian menyeringai jahat sementara pupil matanya memancarkan cahaya perak, melesat ke arah si pemburu hantu. Ketika cahaya itu membesar, pemburu hantu yang gelisah dan marah itu tampak seperti tertahan oleh mantra pembekuan. Ia berhenti bergerak, dan bahkan matanya pun menjadi kosong. Bakar! Xian berteriak pelan, menggunakan api dari 9 kata-kata bijak api pemakan jiwa untuk mencari segel jiwa di otak binatang itu dengan hati-hati sambil menghindari menyentuh jiwanya. Ada hubungan jiwa yang aneh antara Xian dan pemburu hantu. Saat binatang itu mengerahkan segalanya untuk menghadapi segel di kepalanya, jiwanya tidak memasang pertahanan apapun, yang memungkinkan Xian untuk masuk. Tidak lama setelah itu, api yang mencari di dalam jiwa pemburu hantu akhirnya menemukan lokasi pasti dari segel itu. Setelah Bosun dan Qian meninggal, kekuatan penghalang mereka sangat berkurang. Itulah sebabnya pemburu hantu memiliki kekuatan untuk melawannya. Jika tidak, di bawah pengekangan segel pengikat jiwa, pemburu hantu bahkan tidak memiliki kekuatan untuk menggeliat. Sizzle-sizzle. Saat segel pengikat jiwa terbakar, pemburu hantu yang kesakitan dan gelisah memulihkan ketenangannya. Xian mengalihkan pandangannya ke lonceng iblis. Api keperakan melesat keluar dari matanya, langsung masuk ke dalam lonceng iblis dan membakar segel Bosun yang tertinggal di dalam lonceng. Api pemakan jiwa 9 ketenangan secara ajaib berguna untuk membersihkan segel-segel yang mengikat jiwa itu. Itu seperti membalikkan tangan, semudah sepotong kue. Ketika segel Bosun lenyap, lonceng itu menjadi tidak bertuan. Lonceng itu tidak lagi berjuang di dalam pelukan pemburu hantu. Pada saat ini, pemburu hantu diam-diam menatapnya dan mengiriminya pesan, "Tuan." Laut Kiara, Pulau Abadi. Ketiga Raja Yama, Abi, Hades, dan Heitian, duduk dengan rapi di tengah pulau, wajah mereka gelap dan muram. Mereka telah bergegas dari Pulau Abadi ke Pulau Matahari. Namun, ketika mereka hendak mencapai Pulau Matahari, mereka menemukan bahwa Qian dan Bosun telah terbunuh. Ketiga Raja Yama berhenti, lalu meninggalkan Laut Yuan Luo. Kematian para Raja Iblis berarti bahwa rencana invasi laut tak berujung kali ini telah gagal total. Kekuatan ketiga Raja Yama satu tingkat lebih rendah dari para Raja Iblis, dan tubuh mereka jauh lebih lemah, mengalami kesulitan dalam menggunakan senjata gelap. Karena mereka telah menghabiskan banyak waktu menunggu di laut tak berujung, mereka telah menghabiskan sebagian besar kekuatan mereka. Melihat para Raja Iblis tewas, ketiga Raja Yama segera menyadari bahwa jika mereka masih berlama-lama di laut tak berujung, mereka hampir tidak akan dapat mundur dengan utuh. Pada saat ini, susunan transfer gelap cakrawala telah terbentuk secara primitif, tetapi tetap saja, mereka harus menggunakannya. Tiga Raja Yama bekerja sama, menuangkan kekuatan mereka ke dalam susunan untuk membuat koneksi yang kuat dengan sungai Netherworld. Binatang buas yang tak terhitung jumlahnya keluar dari susunan pemindahan kegelapan cakrawala sementara 10.000 ton air muncul di tengah susunan. "Semua orang, segera masuk!" teriak Raja Yama Abi. Banyak penghuni kegelapan berbaris dan melompat serta menghilang ke dalam sungai Netherworld dalam susunan pemindahan kegelapan cakrawala. Tak lama kemudian, penghuni kegelapan yang dipanggil dari banyak pulau menghilang ke dalam sungai Netherworld. Tiga Raja Yama harus membangun susunan pemindahan kegelapan cakrawala dengan tergesa-gesa karena mereka ingin membawa Ki Gelap ke laut tak berujung untuk mempersiapkan perang panjang mereka. Alasan lainnya adalah mereka dapat menggunakan susunan tersebut untuk mundur dari laut tak berujung pada saat kritis. Dengan cara ini, mereka dapat kembali ke dunia bawah secara langsung tanpa harus melewati daerah iblis. Selama mereka berada di dunia bawah, kekuatan ketiga Raja Yama akan meningkat pesat. Di dunia bawah, bahkan jika Kaisar Yang Tian, Cao Qiudao, dan Yang Yi Tian bergandengan tangan, mereka tidak akan bisa mengalahkan tiga Raja Yama. Di dunia bawah, ada begitu banyak binatang buas dan formasi sihir yang menakutkan. Jika Kaisar Yang Tian dan dua lainnya berani memasuki dunia bawah, yang menunggu mereka adalah gangguan yang tak ada habisnya. Selama mereka bisa kembali ke dunia bawah, mereka akan aman dan sehat. Penghuni kegelapan menghilang ke dalam arai transfer kegelapan cakrawala secara terus-menerus. Tidak lama setelah itu, semua penghuni kegelapan di dunia abadi telah masuk ke dalam arai. Kemudian, ketiga Raja Yama berdiri, bertukar pandang dan melepaskan gelombang magnet yang dahsyat.
Ketika arai pemindahan kegelapan cakrawala hendak meledak, ketiga Raja Yama berubah menjadi 3 sinar cahaya, menghilang ke dalam arai. 1 jam kemudian, Kaisar Yang Tian, Cao Qiudao, Yang Yi Tian, dan XQ tiba di Pulau Abadi. Kita terlambat 1 langkah. Kaisar Yang Tian menggelengkan kepalanya lalu berkata dengan enggan, 3 Raja Yama Agung memanfaatkan kesempatan itu dengan cepat. Aku tidak menyangka bahwa mereka akan membangun arai pemindahan kegelapan cakrawala terlebih dahulu. Begitu mereka merasakan situasi menjadi buruk, mereka langsung melarikan diri kembali ke dunia bawah. Kurasa mustahil untuk menangkap Raja Yama sekarang. Cao Qiudao, Yang Yi Tian, dan yang lainnya juga mendesah. Mereka bertiga telah merencanakan selama bertahun-tahun untuk mencabut seluruh dunia bawah dan ketiga Raja Yama. Sayangnya, rencana mereka sempurna, tetapi pelaksanaannya tidak. Melihat arai pemindahan kegelapan cakrawala yang meledak, mereka tahu bahwa kecuali mereka mencapai tingkat yang lebih tinggi, mereka hampir tidak dapat mengambil tindakan terhadap Raja Yama. Sementara mereka masih menyesali, beberapa sosok terbang ke arah mereka dari pulau-pulau yang lebih jauh. Namun, sosok-sosok itu berteriak ketakutan sebelum mereka bisa mencapai pulau itu, lalu terbang menjauh dengan kecepatan yang lebih cepat. Mereka adalah Dark Dweller yang tertinggal. Pupil mata Cao Qiudao mengecil. Dia menghilang tiba-tiba. Pada saat setelah itu, yang lain melihat Dark Dweller datang dari pulau lain jatuh ke laut dari langit. Mereka sudah mati bahkan sebelum mereka tenggelam ke laut. Yang Yi Tian dan Kaisar Yang Tian melihat ke arah itu dan kemudian melancarkan serangan mereka. Dark Dweller itu tidak memiliki alam yang tinggi. Di bawah pembantaian yang disebabkan oleh 3 algojo besar, semua Dark Dweller itu mati. Kaisar Yang Tian melepaskan kesadaran jiwanya, menutupi pulau-pulau yang berdekatan. Ujung alisnya melengkung saat dia berteleportasi. Tidak lama setelah itu, dia muncul kembali di pulau reinkarnasi keluarga Xia. Yi Tianmo, Kaba, dan Yameng berada di pulau reinkarnasi dengan wajah ketakutan. Sesuatu yang besar terjadi. Wajah Yi Tianmo muram, dia mengerutkan kening. Arai transfer kegelapan cakrawala diaktifkan. Aku menemukan bahwa aura ketiga Raja Yama telah sepenuhnya menghilang dari laut tak berujung. Apakah mereka akan kembali ke dunia bawah? Kaba terguncang. Apa yang telah terjadi? Menurutku, perubahan besar telah terjadi di laut tak berujung. Dan, perubahan ini membuat ketiga Raja Yama tahu bahwa tinggal di laut tak berujung tidak ada gunanya sekarang. Itulah sebabnya mereka bergegas kembali ke dunia bawah. Yameng memaksakan senyum. Tidak ada yang memberi tahu kita apapun. Yi Tian mau memasang wajah rumit. Kaba dan Yameng tampak dingin, tetapi di dalam hati mereka gelisah. Kita ditelantarkan. Yi Tian merenung cukup lama, wajahnya masam. Aku tahu bahwa Raja Yama tidak akan mengingat kita di saat kritis. Sepertinya kita tidak punya jalan keluar kali ini. Raja Yama melarikan diri, yang berarti Laut Kiara akan mengalami pembersihan besar-besaran. Benarkah klan suara iblis kita akan segera dibasmi? Kaba dan Yameng putus asa, menatap kosong ke langit saat kesedihan memenuhi hati mereka. Apakah kalian dari klan suara iblis? Pada saat ini, suara terkejut datang dari atas kepala mereka. Mereka ada di sini. Yi Tian mau mengubah penampilannya, menatap sosok di langit dengan wajah waspada. Tidak lama setelah itu, 3 orang lainnya muncul di atas pulau reinkarnasi. Yi Tianmo dan 2 lainnya memiliki kekuatan jiwa yang kuat. Hanya dengan sedikit penginderaan, mereka merasa benar-benar putus asa. Mereka adalah prajurit kuat yang tidak dapat dilihat oleh anggota klan. Ya, itu benar. Kami adalah rekan-rekan dari klan suara iblis. Yi Tianmo mencoba menenangkan diri, mengangkat kepalanya, dan menjawab pria itu. Aku tahu kita akan segera hancur, tetapi aku ingin tahu apa yang terjadi pada laut tak berujung. Bosun dan Ci Yan sudah mati, pria itu tersenyum dingin. Ketiga anggota kelompok Yi Tianmo terguncang karena mereka merasa tidak berdaya, mengetahui peristiwa yang paling mereka takuti telah terjadi. Raja Iblis tewas, dan Raja Yama melarikan diri. Kemana mereka harus pergi? Biarkan kami mati dengan jujur, wajah Ye Meng tampak galak. Aku tahu klan suara iblis kita akan mati kali ini. Tidak seorang pun dapat menolong kita. Jika kalian datang ke sini untuk itu, apa yang kalian tunggu? Aku adalah Kaisar Yang Tian,
Pria yang berbicara lebih dulu melengkungkan bibirnya. Xian kecil berkata bahwa klan suara iblis milikmu adalah miliknya. Jangan khawatir, tidak ada yang berani menyentuhmu. Kau telah memilih guru yang baik. Dia akan melindungimu. Kau tidak akan terpengaruh oleh peristiwa ini. Yi Tianmo dan dua orang lainnya tercengang. Pulau Naga Salju. Para prajurit tangguh dari laut tak berujung termasuk Wu Qin, Gu Xiao, Dong Fang Kuai, Ratu Langit, Kaisar Bumi tiba di pulau ini dan mulai membunuh para anggota suku iblis di sana. Mokita, Xieyan, Sinda, Alex, keempat master iblis berjuang keras di bawah pengepungan para prajurit laut tak berujung. Banyak prajurit dari wilayah air gelap dan laut Tuta tiba, karena mereka telah menerima pesan dari para pemimpin mereka. Semua pasukan datang untuk membersihkan suku iblis. Bosun dan Ciyan telah mati. Raja iblis kalian telah berakhir, dan hari ini adalah hari kematian kalian. Dong Fang Kuai menyeringai jahat sambil berdiri di Pulau Naga Salju, berteriak keras, bunuh. Semua anggota suku iblis menjadi cemas dan gelisah. Raja iblis sudah mati. Di kaki gunung salju naga, Disan berteriak ketakutan. Bagaimana ini bisa terjadi? Yurou ketakutan, Raja iblis sudah mati. Apa yang harus kita lakukan? Bosun juga ingin membunuh kita. Jika kita tahu itu, kita tidak akan meninggalkan medan perang jurang. Setidaknya, kita bisa menyelamatkan klan kita di sana. Lari, bawa teman-teman kita dan lari sejauh mungkin. Aku harap kita tidak akan tercabut. Wajah Disan muram. Kali ini kalpa besar kita, dan tidak ada yang bisa menolong kita. Jika kita berani mengambil tindakan yang membahayakan nyawa, mungkin kita bisa membalikkannya. Kita hanya bisa lari, kata Yurou sedih, aku akan mengaturnya. Disan mengangguk, seharusnya cepat. Setiap menit yang bisa kau rebut, satu orang dari klan kita bisa bertahan hidup. Saat Yurou hendak bergerak, dia tiba-tiba terkejut, menatap kosong keluar sana, berbicara tidak percaya. Apakah mereka tidak melihat kita, suku Wings? Disan tertegun, mengamati ke sana kemari dengan curiga. Ada hutan lebat di kaki gunung naga salju. Banyak rumah kayu klan Wings dibangun di atas pohon-pohon besar kuno di sana. Ketika mereka menyadari perubahan Pulau Naga Salju, orang-orang klan Wings berhamburan di hutan dan menatap langit dengan ketakutan. Di sekitar mereka, begitu banyak anggota suku iblis dibunuh oleh para prajurit laut tak berujung. Namun, tidak ada prajurit laut tak berujung yang memasuki wilayah klan Wings. Bahkan anggota klan Wings yang tinggal di dekat suku iblis tetap aman dan sehat, sementara anggota suku iblis di sebelah mereka terbunuh. Tampaknya para prajurit laut tak berujung memiliki masalah dengan mata mereka tampaknya tidak melihat anggota klan Wings. Mereka membantai suku iblis, tetapi menyelamatkan klan Wings. Selama mereka melihat pria itu bersayap, pria itu menjadi tidak terlihat di mata mereka, dan dia dapat menyelamatkan hidupnya dari pembantaian itu. Mengapa ini terjadi? Disan tercengang. Mengapa para jagoan manusia tidak membunuh klan Wings? Kurasa manusia tidak bisa bersikap seperti itu. Apa yang terjadi? Yurou terus menggelengkan kepalanya, aneh. Benar-benar aneh. Bisakah seseorang memberitahuku apa yang terjadi? Semua anggota klan Wings tidak boleh terlibat. Disan merenung sejenak lalu berteriak. Tetaplah di tempatmu, jangan bergerak. Tidak ada yang bertindak. Kami hanya menonton. Para anggota klan Wings ingin membantu suku iblis, tetapi setelah mendengar Disan, mereka semua berhenti. Pada saat yang sama, beberapa anggota klan Wings yang telah bertarung dengan yang lain tidak menerima serangan. Mereka tidak tahu mengapa para prajurit manusia tidak menyentuh klan Wings. Kebaikan ini membuat Disan dan Yurou terpesona, karena mereka merasa ini tidak nyata. Ya, tanpa Xian, klan Wingsmu akan musnah. Dong Fang Kuai mendengus dari langit. Dasar bajingan yang beruntung. Tuan, Disan dan Yurou saling bertukar pandang bingung, wajah mereka tercengang. Disan dan Yurou tidak pernah menyangka bahwa Xian adalah penyelamat klan mereka. Setahun yang lalu, Xian menghilang dari laut tak berujung, dan tidak ada berita tentangnya yang terdengar. Dan sekarang, ketika laut tak berujung mengalami perubahan besar, para pemimpin pasukan yang dulu ingin membunuhnya, memberinya muka dan menyelamatkan klan sayap mereka. Apa yang sedang terjadi? Disan dan Yurou curiga, menatap kosong pada perubahan di langit.
Mereka tidak tahu apa yang membuat Xian menjadi karakter yang menyala-nyala seperti itu. Prajurit kuat dari ras manusia masih membunuh suku iblis. Para prajurit suku iblis yang telah memasuki laut tak berujung bersama dengan Raja Iblis berjuang keras untuk melawan, tetapi mereka semua terbunuh pada akhirnya. Klan Sayap, di bawah perintah Disan dan Yurou, tidak berpartisipasi dalam pertempuran ini, hanya berdiri dan menonton. Setelah jangka waktu yang tidak jelas, seorang pemuda muncul di atas pulau naga salju. Nulang dan iblis perang berdiri di belakangnya. King Ning, Dongfang Kuai, Gu Xiao, dan Wu Qin, para pemimpin laut tak berujung berubah warna saat melihat pemuda itu. Secara naluriah mereka menjauh darinya sejauh mungkin, takut pemuda ini akan mengganggu mereka. Ratu Surga, Fan Xiangyun tersenyum enggan dan menjelaskan dengan lembut. Seperti yang kau minta, kami tidak menyentuh klan Sayap. Fan Xiangyun takut dia akan membuat pemuda itu marah. Yang lainnya bersikap hati-hati dan cemas pada saat yang sama. Pemuda itu mengamati sana-sini dari langit dan tersenyum, tetapi tidak mengatakan apapun. Ratu Surga menghela napas lega, lalu mengerjap ke arah King Ning dan yang lainnya, memberi isyarat agar mereka melanjutkan. King Ning, Dongfang Kuai, Gu Xiao, dan Wu Qin kemudian bergegas memerintahkan anak buah mereka untuk melanjutkan pembantaian. Mereka perlu membasmi suku iblis. Selain itu, mereka memperingatkan anak buah mereka agar tidak menyentuh klan Sayap. Disan dan Yurou menatap sosok yang dikenalnya di langit, wajah mereka gemetar. Mereka berlutut dengan satu kaki, lalu mengangkat kepala untuk menyambutnya, Tuan. Xian melayang di langit. Dia mengerutkan kening, merenung sejenak, lalu turun, mendarat di depan mereka berdua. Bangun. Kami, para pelayanmu, tidak berani. Disan memiringkan kepalanya, berbicara dengan nada rendah. Yurou mengatupkan giginya, tidak mengatakan apapun. Mengapa kamu tidak berani? Kami tidak pantas mendapatkan usahamu. Disan menarik napas dalam-dalam. Saat dia mendongak, matanya memerah. Kami pantas dihukum. Tolong berikan kami itu. Yurou juga mengangkat kepalanya, wajahnya yang menawan penuh dengan rasa bersalah. Tuan, kamilah yang tidak cukup bertekad. Tolong hukum kami. Kau tidak melakukan kesalahan apapun. Xian menggelengkan kepalanya dan mendesah. Untuk menyelamatkan rasmu, kau harus mengikuti Bosun. Tidak apa-apa. Jika kau keras kepala saat itu, mungkin aku tidak akan melihatmu sekarang. Ya, jadi kau masih menganggapku sebagai tuanmu sekarang. Tidak pernah berubah. Disan terguncang, berteriak kegirangan. Meskipun kita harus mengandalkan Bosu, di lubuk hati kita, Tuan akan selalu menjadi Tuan kita. Disan telah bersumpah untuk mematuhi Tuan selama klan kita ada. Yurou tersipu, lalu mengangguk dengan tegas. Bangun, Xian tersenyum. Disan dan Yurou saling memandang, ragu-ragu sejenak lalu berdiri. Mereka masih merasa cemas. Nulang, Yin Hui, Tang Yuanan dan yang lainnya menatap kedua prajurit alam roh dari klan Wings dengan heran. Saat mereka melihat mereka berdua memperlakukan Xian dengan penuh hormat dan kepatuhan, mereka merasa itu agak tidak masuk akal. Mereka tahu bahwa saat Xian menunjukkan bakatnya belum cukup lama, dan tahun itu, ranah Xian masih rendah, tanpa terlalu banyak dukungan luar biasa. Namun, Disan dan Yurou telah mengenalinya sebagai guru mereka. Apakah mereka tahu potensinya saat itu? Kalau tidak, mengapa para pejuang alam roh bersedia merendahkan diri dan melayaninya sebagai guru mereka? Nulang dan Yin Hui tidak dapat mengetahuinya. Ada beberapa hal yang harus dilupakan, kau tahu. Aku tidak akan mengingatnya. Xian tersenyum dingin. Ketika kita berada di Pulau Naga Salju, kalian tidak pernah menyakitiku. Kalian bahkan membantuku melepaskan Hacking Man. Ketika aku mendekati Pulau Naga Salju, kalian juga mengingatkanku akan kehadiran Bosun. Aku tahu bahwa kalian masih menyimpan hubungan kita di hati. Kalau tidak, aku tidak akan datang ke Pulau Naga Salju hari ini. Disan dan Yurou tersentuh. Mereka mengerti bahwa jika Xian tidak datang ke pulau hari ini, nama klan Sayap akan dihapus dari dunia ini. Meskipun mereka tidak tahu mengapa King Ning dan yang lainnya takut pada Xian seperti itu, mereka dapat memahami bahwa klan Wings dapat menghindari kalpa ini berkat Xian. Guru telah menyelamatkan kita lagi, kata Yurou lembut. Klan Wings mengingat kebaikanmu selamanya. Baiklah, Xian melengkungkan bibirnya.
Anggota suku iblis di pulau ini tidak akan lolos dari kematian kali ini. Setelah Dewa Roh Kudus meninggalkan Pulau Naga Salju, Ki Langit dan Bumi di sini mengalami kerugian besar. Tidak cocok bagi kalian untuk tinggal di sini berkultivasi lagi. Dia berhenti sejenak, lalu melanjutkan, ya, kalian harus pergi ke Laut Kiara. Aku akan mengatur pulau yang cocok untuk suku kalian. Tentu saja, Disan dan Yurou tidak akan menolaknya. Mereka terus mengangguk untuk menunjukkan persetujuan mereka. Xian, Tang Yuanan tiba-tiba mendesah, meskipun Pulau Naga Salju tidak memiliki ki esensi yang kental, ada beberapa pulau yang bagus untuk para prajurit untuk berkultivasi di Laut Yuan Luo. Kau adalah Dewa Bintang dari Sekte Tiga Dewa kami. Menurut peraturan Sekte kami, kau memiliki sepertiga yurisdiksi. Kau dapat menugaskan pulau yang bagus bagi mereka untuk tinggal di Laut Yuan Luo. Ya, kau memang memiliki manfaat ini, Ouyang Luo Sang mendukungnya. Setelah kejadian ini, baik Tang Yuanan maupun Ouyang Luo Sang dapat melihat betapa hebatnya kompetensi Xian. Seseorang yang dapat mengumpulkan Nulang, Yin Hui, Mayat Raja, Xia Qingho dan Kaisar Yang Tian, dan bahkan memiliki iblis perang dan Raja Serangga Setan. Di masa depan, ia akan menjadi eksistensi puncak dari seluruh laut tak berujung. Ia juga memiliki roh bela diri bintang dari Sekte Tiga Dewa. Dengan hubungan ini, Tang Yuanan jelas ingin memanfaatkannya dengan baik. Jika ia dapat mempertahankan Xian di Laut Yuan Luo, Sekte Tiga Dewa dapat meminjam hembusan angin ini untuk berkembang lebih cepat. Selama Xian mengangguk, Sekte Tiga Dewa akan menjadi salah satu kekuatan terkuat di Laut tak berujung. Tidak, terima kasih, Xian hanya tersenyum, berbicara kepada Disan dan Yurou. Kemana kalian ingin pergi? Laut Yuan Luo atau Laut Kiara? Terserah kalian. Tang Yuanan segera menampakkan wajah khawatirnya. Kemanapun kalian pergi, kami akan mengikuti kalian. Disan dan Yurou mengungkapkan ekspresi mereka. Xian tetap diam. Setelah beberapa saat, di bawah tatapan penuh perhatian dari Nulang, Tang Yuanan, dan yang lainnya, dia tersenyum dan kemudian secara naluriah melihat ke arah umum tanah suci yang agung. Setelah kita menyelesaikan semuanya di sini, aku akan meninggalkan laut tak berujung. Tempat ini hanyalah persinggahan dalam perjalananku. Ini bukan tujuan akhir. Semua orang terkejut, menatapnya. Kemanapun Tuan pergi, kami akan mengikutimu. Disan bertekad. Yurou mengangguk. Baiklah, tapi tidak sekarang. Setelah aku mendapatkan jalannya, aku akan mengirim seseorang untuk memberitahumu. Xian tersenyum. Untuk saat ini, kalian akan pergi ke Laut Kiara milik keluarga Yang. Ya, keluarga yang tidak memiliki banyak tenaga kerja saat ini. Kami akan membutuhkan dukungan untuk menenangkan situasi di Laut Kiara. Kalian akan tinggal di sana untuk sementara. Kami akan memikirkan hal-hal lainnya nanti. Disan dan Yurou mengangguk. Xian, Tang Yuanan memasang wajah jujur. Nak, kau adalah Dewa Bintang dari Sekte Tiga Dewa kami. Jangan lupa bahwa apapun yang terjadi, Sekte Tiga Dewa berjalan di jalan yang sama denganmu. Kami akan selalu berada di sisimu. Kemudian, Tang Yuanan menggelapkan wajahnya, menatap Gu Xiao, Dong Fangkuai, dan yang lainnya, berbicara dengan nada rendah. Jika kau ingin berurusan dengan mereka, Sekte Tiga Dewa tidak akan mundur. Qing Ming, Gu Xiao, dan anak buahnya masih mengawasi pergerakan kelompok Xian. Ketika mereka bertemu dengan mata Tang Yuanan yang dingin dan jahat, mereka berubah warna, menjadi lebih cemas. Xian melihat ke arah garis pandang Tang Yuanan. Qing Ming, Gu Xiao, dan yang lainnya menjadi lebih tegang di bawah tatapan Xian. Senyum di wajah Ratu Surga Fan Xiangyun berubah bentuk menjadi senyum yang dipaksakan, memperlihatkan kecemasannya. Setelah kejadian ini, semua orang menyadari bahwa kekuatan yang dapat dikumpulkan Xian jauh lebih signifikan daripada seluruh keluarga Yang. Nulang dan Yin Hui adalah perwakilan suku laut. Xia Qingho, Ouyang Luo Sang, dan Raja Mayat adalah prajurit terkemuka baru di Laut Tak Berujung. Selain mereka, Xian dengan kekuatan eksternalnya dapat mencapai alam roh, dan dia juga memiliki iblis perang, Raja Serangga Iblis, dan Ulat Sutra Emas Pemakan. Dengan kekuatan ini, dia tidak membutuhkan Kaisar Yang Tian untuk membersihkan kekuatan apapun di Laut Tak Berujung. Tanah Suci Akhir Surga, Negeri Ajaib Yin Yang, Keluarga Gu, Keluarga Dongfang,
Bahkan jika mereka bergandengan tangan sekarang, mereka hampir tidak dapat menahan ancaman yang luar biasa seperti Xian. Mereka ketakutan. Di bawah tatapan Xian, para prajurit yang telah berjalan dengan angkuh di sekitar laut tak berujung selama bertahun-tahun tidak memiliki nyali lagi. Mereka mencoba memaksakan senyum buruk, dan tidak tahu harus berbuat apa sekarang. Jangan gugup, ada banyak cara untuk menyelesaikan dendam di antara kita. Xian sangat gembira, tertawa terbahak-bahak. Jangan khawatir, aku tidak suka kekerasan. Kita selalu dapat menyelesaikan masalah dengan damai. Ya, kurasa kalian tidak berani melanggar perjanjian kita kali ini. Aku yakin kalian akan puas dengan nasib kalian. Karena invasi suku iblis, dan klan suara iblis dan klan sayap berpaling darinya, perjanjian yang dia miliki dengan Wukin dan yang lainnya dilanggar oleh pihak lain. Dia masih menyimpan dendam ini. Karena dia memiliki kekuatan yang cukup untuk menghancurkan pasukan ini sekarang, dia tidak perlu khawatir bahwa sejarah yang mengerikan itu akan terulang kembali. Pelan-pelan saja, Gu Xiao memaksakan senyum di wajahnya yang malu. Dialah yang menyaksikan intimidasi War Devil di dasar laut. Kematian Zhou Yuefeng dan Situ Jie telah mengguncangnya, membuatnya tahu bahwa keluarga Gu ini tidak dapat menghadapi War Devil sendirian. Dan sekarang, dia harus jujur. Bagaimana dengan kalian? Xian tertawa jahat, menatap Dong Fang Kuai dan yang lainnya. Kami akan melakukan apa yang kalian katakan. Dong Fang Kuai memiringkan kepalanya, merasa tidak berdaya. Benar sekali. Setengah bulan kemudian, laut tak berujung, setelah 2 tahun mengalami perubahan besar yang konstan, akhirnya tenang dan stabil. Pasukan yang biasa menyerang Xian tidak dapat menahan diri untuk tidak menundukkan kepala di bawah kekuatan pemuda itu. Mereka harus memindahkan bahan-bahan budidaya berharga yang telah dikumpulkan klan mereka selama ratusan tahun ke Pulau Abadi seperti yang diminta. Bahan-bahan yang dibawa paksa itu 2 kali lipat dari jumlah yang telah dikumpulkan keluarga yang selama ratusan tahun. Setelah perubahan ini, keluarga yang adalah orang-orang yang menerima manfaat utama karena mereka tidak hanya mendapatkan bahan-bahan budidaya dari yang lain tetapi juga menyusup ke daerah iblis dan memperbudak suku iblis. Mereka kemudian mulai mengumpulkan bahan-bahan budidaya aneh dan berharga dari daerah iblis yang belum pernah ada di laut tak berujung. Setelah Bosun dan Qian meninggal, daerah iblis menjadi kacau. Suku iblis di daerah itu terlibat terus-menerus dalam perang. Mereka tidak akan pernah menjadi ancaman yang signifikan bagi laut tak berujung. Satu bagian dari keluarga yang menjalankan tindakan mereka di daerah iblis sementara bagian lainnya mengambil alih laut Kiara sekali lagi. Suku yang telah membersihkan negeri ajaib jahat, salah satu pengkhianat mereka. Pemimpin sekte itu terbunuh di tempat. Keluarga Yang dan keluarga Xia berbagi pulau-pulau yang termasuk dalam negeri ajaib jahat. Keluarga Xia baru saja menjadi salah satu kekuatan paling menonjol di laut tak berujung saat mereka berjalan bersama dengan keluarga Yang. Nulang dan Yin Hui dari suku laut masing-masing memiliki satu tetes cairan asli kehidupan. Mereka merasa senang. Nulang dan Yin Hui mempertahankan hubungan pribadi mereka dengan Xian. Bawah laut kota tandus sekaya dan sesejahtera yang belum pernah mereka alami sebelumnya. Di dasar laut, tidak ada anggota suku laut yang berani memprovokasi Yang. Nulang dan Yin Hui telah memperingatkan semua anggota mereka, membuat mereka tahu bahwa keluarga Yang adalah sekutu terbaik mereka di masa depan. Nulang masih menjadi pejuang terbaik di laut tak berujung, dan klan naga banjir hitam masih menjadi klan terkuat. Namun, Nulang biasa mengakui dengan jujur bahwa di laut tak berujung, orang yang paling berbahaya adalah Cao Qiudao, Kaisar Yang Tian atau Yang Yi Tian, tetapi angin baru Xian. Nulang telah menyatakan dengan jelas bahwa suatu hari Xian ada di sana, tidak ada suku dari suku laut yang diizinkan untuk menaikkan gelombang di laut tak berujung. Pertempuran di Pulau Matahari telah mengubah seluruh nasib laut tak berujung dan bahkan daerah iblis, menjadi halaman paling menarik dalam sejarah. Di halaman itu, nama Xian menonjol, lebih mempesona daripada 3 kaisar Yang Tian, Cao Qiudao, dan Yang Yi Tian. Dia menjadi legenda baru laut tak berujung. Kepala dari 4 klan besar termasuk Nulang, Yin Hui, Baoke, dan Lisa mengumumkan bahwa di wilayah laut, mereka akan menjaga perdagangan dan persahabatan dengan keluarga Yang. Selama Xian masih hidup, suku laut akan tetap menganggap keluarga Yang sebagai penguasa kota tandus. Dan,
mereka tidak akan pernah bersekongkol di kota itu karena mereka akan membantu keluarga yang untuk menjaga ketertiban di sana. Itu bukan karena mereka memberikan wajah kepada Kaisar Yang Tian. Itu karena Xian, Cao Qiudao dan Yang Yi Tian tidak memprovokasi mereka karena Xian telah membunuh Zhou Yuefeng dan Zhong Lidun. Sebaliknya, mereka memuji pemuda itu seolah-olah mereka tidak menaruh dendam padanya. Mereka bahkan memerintahkan anggota mereka untuk tidak membalas dendam pada Xian. Sekte Tiga Dewa juga menjadi harmonis dengan keluarga yang seperti yang belum pernah terjadi sebelumnya. Tang Yuan sering datang ke Pulau Abadi untuk berdiskusi dengan Xian tentang situasi laut tak berujung. Sikapnya lembut dan rendah hati, tidak pernah menganggap dirinya sebagai pendahulunya tetapi sebagai teman baik. Seluruh gambaran laut tak berujung telah berubah secara mengejutkan karena kehadiran seorang pemuda. Pulau Abadi, ini adalah kitab suci abadi. Efek ajaib dari roh bela diri abadi dan darah abadi tertulis dalam kitab suci ini. Kaisar Yang Tian, pemimpin keluarga Yang, tersenyum di aula utama keluarga Yang. Ia mengeluarkan sebuah buku tua dari lengan bajunya dan melemparkannya kepada Xian. Xian menangkap kitab suci abadi, menatapnya dengan wajah aneh. Kakek buyut, aku hanya ingin tahu isi kitab suci abadi, kau tidak perlu memberikan semuanya kepadaku. Wah, kau tidak tahu rasa sakit di hati kepala sekolah kita. Raja Suramo Duanhun menggelengkan kepalanya sambil tersenyum paksa. Kitab suci abadi adalah harta paling berharga dari keluarga Yang. Kepala sekolah memberikannya kepadamu sekarang, dan tidakkah kau tahu apa maksudnya? Di aula, dua Raja Sura Agung Mo Duanhun, Limu berdiri. Selain itu, orang-orang penting dari keluarga yang seperti Yang Zuo dan Yang Lao juga muncul. Mereka semua tersenyum bersama Xian. Xian tercengang. Setelah itu, matanya berbinar. Kakek buyut, aku. Keluarga yang akan menjadi milikmu di masa depan. Kaisar Yang Tian mengangkat sudut mulutnya. Aku telah berusaha keras sepanjang hidupku, tetapi aku hanya bisa menjadikan keluarga yang sebagai salah satu dari 3 kekuatan luar biasa di laut tak berujung. Dan kau baru berada di laut tak berujung tidak lebih dari 10 tahun, tetapi kau telah menjadikan Yang sebagai penguasa seluruh laut. Harus kukatakan, dibandingkan denganku, kepala keluarga Yang sekarang, kau jauh lebih memenuhi syarat untuk memimpin keluarga Yang daripada aku. Aku memberimu kitab suci abadi hari ini, yang berarti, aku mengumumkan kepada semua orang bahwa kau adalah kepala sekolah keluarga Yang di masa depan. Ketika aku perlu berkultivasi sendiri, kau akan mengurus keluarga Yang atas namaku. Kakek buyut, Xian memaksakan senyum. Ia ragu-ragu sejenak, membelai kitab suci itu lalu berkata, kakek buyut, aku khawatir aku harus mengecewakan harapanmu. Prajurit kuat keluarga Yang merasa bingung mendengarnya berkata demikian. Mengapa? Bahkan Kaisar Yang Tian pun tercengang. Kepala suku yang di laut tak berujung berarti kekuatan absolut. Kau dapat mengambilnya sendiri, dan itu juga yang pantas kau dapatkan. Mengapa kau menolaknya? Aku ingin pergi ke tanah suci yang agung. Laut tak berujung hanyalah persinggahan dalam perjalananku. Itu bukan tujuan akhir. Mata Xian berbinar. Aku telah mendengar banyak hal misterius dan ajaib tentang tanah suci yang agung. Itu adalah pusat sejati para pejuang di daratan Grace. Di sana terdapat para pejuang terkuat, binatang buas dan klan yang paling menakutkan. Mereka juga memiliki warisan roh bela diri tertua. Dan, di atas semua itu, Xin Yan ada di sana. Kaisar Yang Tian terkejut. Ia tertegun selama setengah hari sebelum menghela napas. Jadi hatimu tidak ada di sini. Ya, tidak apa-apa. Dengan potensimu, bahkan saat kau berada di tanah suci yang agung, namamu akan mengejutkan seluruh dunia di sana, cepat atau lambat. Mungkin, itu arenamu yang sebenarnya. Jadi, aku hanya perlu membaca kitab suci abadi sebentar. Xian tersenyum. Aku ingin mengunjungi negeri awan tenang terlebih dahulu untuk membawa kakekku ke laut tak berujung. Setelah itu, aku akan mengembalikan kitab suci abadi kepadamu. Ya, apapun yang terjadi, aku dari keluarga Yang. Bahkan jika aku akan berada di tanah suci agung di masa depan, aku akan selalu menjadi milik keluarga Yang. Jika memungkinkan, ketika aku sudah menetap di sana, aku harap kau, kakek buyut, dan yang lainnya akan pindah ke pusat daratan kasih karunia bersamaku. Anggota keluarga Yang terguncang, wajah mereka gembira. Sebenarnya,
Di mata orang-orang dari Tanah Suci Agung, kami, para pejuang laut tak berujung, hanyalah orang barbar. Xian merenung lalu memutuskan untuk mengatakan yang sebenarnya kepada mereka. Mereka memiliki para pejuang dewa sejati atau faksi kuno 10.000 tahun. Mereka bahkan memiliki lebih banyak tanah misterius karena wilayah mereka jauh lebih besar. Ini adalah pertemuan puncak jalur bela diri. Kita tidak seharusnya menjadi katak yang duduk di bawah tempurung kelapa selamanya. Kaisar Yang Tian berkata dengan wajah gembira. Wah, kau lebih kuat dariku. Mo Duanhun dan Limu juga terkesima, menatap Xian dengan mata gembira, seperti dia menyembunyikan banyak harta karun di tubuhnya. Tidak ada kekuatan di laut tak berujung yang mampu mengancam keluarga Yang. Pada saat ini, kita harus membayangkan lebih jauh, Xian tersenyum. Semua orang berpikir sejenak lalu mengangguk setuju. Kau ingin pergi ke awan tenang. Kaisar Yang Tian merenung sejenak. Itu bagus. Kita harus berterima kasih kepada keluarga Xi. Tanpa mereka, kita tidak memilikimu sekarang atau kejayaan yang dimiliki keluarga Yang saat ini. Garis keturunan adalah sesuatu yang tidak dapat kita sangkal. Kau pergi dan tangkap mereka di sini. Berhenti sejenak, Kaisar Yang Tian kemudian mengatur. Aku akan menugaskan pengawal darah sura untuk pergi bersamamu. Kita akan menunggangi binatang iblis lalu kita dapat membawa semua anggota keluarga Xi ke laut tak berujung sekaligus. Bagaimana menurutmu? Xian mengangguk riang. Itu luar biasa kalau begitu. Pergilah. Aku akan mengatur ini. Kaisar Yang Tian mengangkat alisnya, tertawa. Dengan kekuatanmu sekarang, tak perlu menyebutkan tanah awan tenang, bahkan jika itu adalah tanah suci yang agung, kau selalu bisa sampai di sana dengan mudah. Ya, kita tidak perlu membawa banyak orang hebat. Kita hanya butuh beberapa binatang buas untuk membawa lebih banyak orang. Ya, Kaisar Yang Tian mengucapkan perintahnya. Segera, 100 pengawal darah sura siap dikerahkan dari Pulau Abadi. Setelah mengucapkan selamat tinggal kepada keluarga Yang, Xian tidak berlama-lama, menunggangi pemburu hantu, yang sekarang dalam bentuk binatang buas, menuju awan tenang. Dalam perjalanan, ia melewati Laut Yuan Luo. Karena Tang Yuan Nan tahu ia ingin pergi ke tanah awan tenang untuk menjemput keluarganya, ia tidak mengatakan sepatah kata pun tetapi menugaskan pengawal Dewa Bintang yang telah ditunjuknya untuk menunggangi burung nasar singa bertanduk raksasa dari Sekte Tiga Dewa untuk pergi ke awan tenang bersamanya. Xian ingin menyangkal tetapi Tang Yuan Nan bersikeras. Ia tidak dapat menyangkal perbuatan baik orang lain, hanya mengangguk. Maka, ia membawa 100 pengawal darah sura dan 80 pengawal Dewa Bintang yang menunggangi burung nasar singa bertanduk raksasa ke negeri awan tenang. Dalam perjalanan, para prajurit dari pasukan di laut tak berujung mendatanginya saat mendengar berita itu. Melihatnya menunggangi pemburu hantu yang memimpin formasi, banyak pemimpin mendekatinya untuk berbicara dan bertanya apakah ia butuh bantuan. Bahkan Kaisar Yang Tian tahun itu tidak bisa mendapatkan tawaran ini saat ia keluar. Di laut tak berujung, tidak ada yang pernah membuat semua pasukan tunduk padanya. Xian berhasil melakukannya di usianya yang masih muda. Kelelawar darah cian dan burung nasar singa bertanduk raksasa adalah binatang level 5 atau 6. Pengawal darah sura dan pengawal dewa bintangnya juga memiliki kultivasi yang luar biasa atau setidaknya alam bumi dan alam nirvana. Selain para pengawal, Disan, Yurou, Yi Tianmo, Kaba, dan Yemeng, 5 prajurit hebat dari klan Suara Iblis dan klan Sayap, juga ikut bersamanya, ditambah Iblis Perang, Raja Serangga Iblis, Ulat Sutra Emas Pemakan, dan Dewa Roh Kudus di dalam klon Tulang Putih. Ini adalah kekuatan yang sangat kuat yang dapat dibandingkan dengan kekuatan apapun di laut tak berujung. Bahkan keluarga Cao hampir tidak dapat melawan mereka. Jadi, ketika mereka melewati keluarga Cao begitu tegang dan gugup karena mereka mengira bahwa dia ingin membasmi keluarga Cao. Mereka telah mengerahkan semua pertahanan mereka seolah-olah musuh besar akan menyerang mereka. Mereka hanya bisa bernapas lega ketika Xian dan anak buahnya menyeberangi wilayah laut mereka. Di puncak gunung yang ditutupi dengan batu-batu aneh, seorang wanita cantik mengangkat wajahnya, menatap pemuda itu dan delegasinya, menatapnya dengan mata yang indah. Penyesalan yang dalam muncul di wajah cantiknya. Setengah hari kemudian, dia bergumam, sepanjang hidupku, hal yang paling aku sesali adalah menyerah padamu. Langit biru menggantung di atas lautan luas tak bertepi.
Angin berhembus di langit cerah tak berbatas. Di atas laut, kelelawar darah Qian dan burung nasar singa bertanduk besar terbang cepat. Xian duduk rapi di pemburu hantu, memegang kanon abadi, membaca dengan alis berkerut. Kanon abadi menggambarkan fitur paling efektif dari roh bela diri abadi dan semua efek misterius dan halus dari darah abadi. Setelah membaca kanon abadi, dia tahu beberapa cara untuk menggunakan darah abadi. Ternyata darah abadi dapat mengembalikan harta rahasia yang rusak menjadi baru. Bahkan dapat membantu binatang iblis berkembang pesat. Selain itu, darah abadi dapat memprediksi masa depan prajurit alam rendah. Dengan menggunakan darah abadi dan rahasia kelahiran kembali abadi, dia dapat melihat masa kini dan masa lalu prajurit yang dia kenal. Dia bahkan dapat secara samar mengetahui lintasan kehidupan seseorang di masa depan. Tentu saja, itu terbatas. Dia hanya dapat melakukan teknik tersebut pada prajurit yang alamnya jauh lebih rendah darinya. Dengan basis kultivasi alam langit milik Xian saat ini, jika ia menggunakan darah abadi, ia dapat melihat status para prajurit yang lebih rendah dari alam bumi. Akan tetapi, lebih rumit untuk memahami situasi para prajurit nirwana. Jika itu adalah seorang prajurit setingkatnya, ia tidak dapat menggunakan darah abadi untuk menyelidiki masa lalu dan masa kini orang tersebut. Selain meramalkan sesuatu, darah abadi masih memiliki efek magis lainnya. Dengan darah abadi di dalam tubuhnya, ia dapat mengolah rahasia kelahiran kembali abadi. Setelah ia menguasai rahasia tersebut, nanti, ketika terlibat dalam pertempuran, jika anggota tubuhnya terputus, ia dapat menggunakan rahasia kelahiran kembali abadi untuk menumbuhkan kembali anggota tubuhnya yang terpotong. Untuk mengolah roh bela diri abadi hingga mencapai puncaknya, ia harus mengetahui cara menggunakan darah abadi. Menurut tulisan dalam kitab suci abadi, di alam puncak roh bela diri abadi, ia harus mengubah darahnya. Membanjiri pembuluh darah dengan darah abadi, menggunakan darah abadi untuk menggantikan darahnya sendiri dapat membawa roh bela diri abadinya hingga mencapai puncaknya. Pada tahap ini, ia akan menjadi abadi sepenuhnya. Bahkan jika tubuh fisiknya meledak, dia masih bisa hidup kembali. Ketika Kaisar Yang Tian dikurung oleh dua Raja Iblis, dia telah dilatih dan dimurnikan oleh formasi sihir mereka. Kemudian, berkat darah abadi, dia bisa pulih sepenuhnya. Jika Bosun dan Qian memiliki roh bela diri abadi, di Pulau Matahari, bahkan jika tubuh mereka hancur, mereka bisa hidup kembali dengan roh bela diri abadi, menggunakan darah abadi untuk menumbuhkan tubuh fisik baru, yang tidak jauh berbeda dari tubuh asli mereka. Ini adalah efek paling ajaib dari darah abadi. Dengan menunggangi Ghost Hunter, mempelajari Immortal Canon selama berhari-hari, dia memiliki pemahaman mendalam tentang fitur-fitur cerdik dari Immortal Martial Spirit dan Immortal Blood miliknya. Akhirnya, dia tahu mengapa keluarga yang dapat menjulang tinggi di laut tak berujung selama bertahun-tahun. Selama keluarga yang memiliki Immortal Martial Spirit, dengan bantuannya, mereka akan menjadi sangat kuat dalam bertarung. Bahkan jika tubuh mereka terluka parah, mereka selalu dapat memulihkan kesehatan dan kompetensi mereka yang luar biasa dalam waktu singkat. Dalam bertarung dengan orang-orang yang memiliki Immortal Martial Spirit, kecuali jika Anda dapat membunuh mereka dengan cepat, begitu mereka dapat memperpanjang waktu, Anda akan jatuh ke dalam situasi yang sangat tidak menguntungkan. Segala macam fitur ajaib dan indah dari Immortal Blood dan Immortal Martial Spirit tertulis di dalam Immortal Canon. Setelah 1 bulan belajar, Xian telah menghafal semua rahasia Canon. Sekarang dia diam-diam mengolah rahasia paling misterius dari Immortal Canon, rahasia kelahiran kembali abadi. Beberapa hari kemudian, ketika dia memiliki pemahaman yang mendalam tentang rahasia kelahiran kembali abadi, dia menyimpan Immortal Canon, menutup matanya dan bermeditasi pada Ghost Hunter. Waktu berlalu dengan cepat. Hanya dalam sekejap mata, mereka telah meninggalkan laut tak berujung dan muncul di langit negeri awan tenang. Xian membuka matanya, menatap hutan yang semarak di arah umum Serikat Pedagang, tak dapat menahan senyum. Keluarga Si ada di sana. Saat ia memikirkan Si Jian dan Si Tai, senyum gembira muncul di wajahnya. Tuan, Disan dan Yu Rou maju, memanggil dari jarak 5 meter darinya. Xian terkejut, menatap curiga ke arah keduanya, mengerutkan kening. Ada apa? Kami ingin pergi bersamamu ke Tanah Suci yang Agung.
Kampung halaman klan sayap dan klan suara iblis ada di sana. Disan sedikit memiringkan kepalanya. Kampung halaman kami memiliki banyak teknik rahasia dan harta karun aneh yang telah hilang selama beberapa generasi. Kami ingin melihat apakah kami dapat mengambil kembali apa yang menjadi milik kami. Jangan terburu-buru, Si Yan merenung lalu berkata dengan dingin. Tanah suci agung jauh lebih rumit daripada yang kau bayangkan. Para prajurit di sana jauh lebih kuat daripada prajurit laut tak berujung. Aku datang ke sana tetapi aku tidak akan berani melakukan tindakan gegabah. Aku tahu kau merasa tidak nyaman. Bagaimanapun, kupikir kau harus tinggal di laut tak berujung untuk sementara waktu. Itu hanya sementara. Setelah aku terbiasa dengan situasi Tanah Suci Agung, aku akan mengirim seseorang untuk menghubungimu. Disan dan Yu Rou hanya mengangguk mendengarkannya, dan mereka tidak mengatakan apapun lagi. Ya, kita akan segera mencapai Serikat Pedagang. Kalian pergilah bersiap, kita akan segera mendarat di kota Meteor Langit. Berpikir sejenak, Si Yan menambahkan, ingat, jangan melakukan hal-hal liar di kota, ikuti aku. Jangan bertindak gegabah. Mengerti, kalian juga, Serikat Pedagang sekarang milik keluarga Si. Jangan ganggu di sini. Si Yan berbalik, menatap pengawal Darah Sura dan pengawal Dewa Bintang, lalu berteriak singkat. Pengawal Darah Sura dan pengawal Dewa Bintang menatapnya. Dengan ekspresi serius. Banyak pengawal Darah Sura dan pengawal Dewa Bintang yang menganggapnya seperti bintang di mata mereka, menjadikannya idola mereka. Nama Si Yan terkenal, menyebar ke seluruh laut tak berujung. Sekarang dia bahkan lebih terkenal daripada Kaisar Yang Tian, Cao Qiu Dao, dan Yang Yi Tian. Dia telah menjadi nova terbaru yang tidak dapat diganggu oleh siapapun. Dipimpin oleh karakter seperti itu, para pengawal merasa gembira sekaligus bangga. Kelelawar darah cian dan burung nasar singa bertanduk raksasa bergerak cepat. Tidak lama setelah mereka memasuki wilayah udara awan tenang, mereka tiba di Serikat Pedagang, terbang di atas kota-kota di wilayah itu. Apa? Si Yan berteriak kaget sambil mengamati tanah, wajahnya aneh. Di antara banyak kota di bawah mereka, yang merupakan milik Serikat Pedagang, saat dia fokus mengamati, dia tidak melihat bendera keluarga Zuo dan keluarga Si. Justru sebaliknya, dia melihat banyak tanda-tanda kekuatan Kekaisaran Api Mengamuk dan Kekaisaran yang diberkati Tuhan. Kota-kota itu dipenuhi oleh para prajurit Kekaisaran Api Mengamuk dan Kekaisaran yang diberkati Tuhan. Tidak seorang pun tahu rencana liar apa yang mereka miliki. Si Yan melepaskan kesadaran jiwanya. Setelah melewati sebuah kota, alisnya saling bertautan. Para prajurit alam bumi, alam bencana dari Kekaisaran Api Mengamuk dan Kekaisaran yang diberkati Tuhan berkumpul di setiap kota seolah-olah mereka adalah penguasa kota itu. Namun, tampaknya tidak ada anggota keluarga Si dan keluarga Zuo yang muncul di sana. Sepertinya ada sesuatu yang terjadi pada Serikat Pedagang. Wajah Si Yan berangsur-angsur menjadi gelap. Awalnya, di kabut beracun magnetik gelap, Zuo Su dan Qi Xiao telah memberitahunya tentang tanda-tanda Kekaisaran Api Mengamuk dan Kekaisaran yang diberkati Tuhan yang memiliki konspirasi terhadap Serikat Pedagang, yang berusaha untuk membagi tempat itu. Mungkin, kata-kata mereka menjadi kenyataan. Sejak saat dia menarik kekuatan Xiao Han Yi untuk membersihkan keluarga Beiming, keluarga Mo, dan keluarga Ling di Serikat Pedagang, meskipun Serikat Pedagang saat itu milik keluarga Si dan keluarga Zuo, kekuatannya secara keseluruhan tidak sekuat dulu. Dan, begitulah Kekaisaran Api Mengamuk dan Kekaisaran yang diberkati Tuhan melihat peluang mereka. Mereka terus-menerus mengirim utusan untuk memaksa keluarga Si dan keluarga Zuo untuk tunduk kepada mereka dan menjadi dependensi mereka. Tentu saja, Si Jian dan Zuo Su tidak senang. Mereka mencoba memperpanjang waktu tanpa mengatakan ya. Dengan demikian, Raging Fire Empire dan God Bless Empire tidak merasa puas. Dari kesopanan, mereka perlahan-lahan beralih ke pemaksaan langkah demi langkah. Saat ini, tampaknya mereka mulai mengambil tindakan. Raging Fire Empire dan God Bless Empire memiliki beberapa prajurit Sky Realm untuk menjaga tempat-tempat itu. Keluarga Si dan keluarga Zuo tidak akan pernah bisa melawan pasukan mereka. Jika Qi Xiao tidak berada di Merchant Union, kedua kekaisaran itu akan segera mengambil tindakan terhadap mereka. Pikiran terus bermunculan di kepalanya. Mata Si Yan semakin dingin. Senyum mengejek tergantung di sudut mulutnya.
Jika itu dia tahun itu, menghadapi kekuatan besar Raging Fire Empire dan God Bless Empire, dia mungkin tidak berdaya melihat Merchant Union diserbu meter demi meter. Namun, 10 tahun setelah dia memasuki Laut Tak Berujung, dia telah mencapai Sky Realm, dan dia memiliki kekuatan yang membuat prajurit Laut Tak Berujung merinding. Kedua kekaisaran itu tidak memiliki prajurit Spirit Realm. Di matanya, mereka hanyalah sekawanan domba, yang menunggu untuk disembelih. Jika dia mau, dia hanya butuh 3 hari untuk menghancurkan kedua kerajaan itu. Itulah keyakinan mutlak yang dibawa oleh kekuatan yang mengintimidasi itu. Percepat, Xian merenung sejenak lalu berteriak. Dia tidak tahu situasi serikat pedagang. Dari apa yang dia amati dari kota-kota di sekitarnya, Kekaisaran Api mengamuk dan kekaisaran yang diberkati Tuhan itu tiran. Mungkin mereka telah memasuki kota meteor langit, yang berbahaya bagi keluarga Xi. Sejak dia memasuki dunia ini, orang-orang dari keluarga Xi memang peduli dengan kesejahteraannya. Xi Jian memiliki wajah yang dingin, tetapi hatinya hangat. Dia secara pribadi telah mendesak Xian setiap hari, melacak kultivasinya, memberinya teknik bela diri Xi. Dia telah mengabdikan dirinya sepenuh hati kepada Xian. Dan, Yang Hai, ayah Xian, juga ada di keluarga Xi. Setelah dia berteriak, dia menepuk leher pemburu hantu itu. Pemburu hantu melesat seperti anak panah, menggunakan kecepatan kilatnya, menggambar lengkungan cahaya hitam di udara dan terbang menuju kota meteor langit. Swoosh! Pemburu hantu yang ditutupi duri muncul di langit kota meteor langit. Tekanan yang tangguh dan mengintimidasi menutupi seluruh kota meteor langit. Kesadaran jiwa Xian meluas ke setiap sudut kota. Dia menutup matanya dan merasakan. Xian mengembuskan napas lega. Orang-orang dari Kekaisaran Api mengamuk dan kekaisaran yang diberkati Tuhan belum memasuki kota, yang berarti keluarga Xi dan keluarga Zuo masih aman dan sehat. Selama semuanya baik-baik saja saat ini, dengan kehadirannya, tidak ada kekuatan yang dapat mengancam keluarga Xi dan keluarga Zuo di tanah awan tenang. Raung, sang pemburu hantu melolong, menggema di seluruh kota. Semua prajurit kota meteor langit terguncang. Beberapa prajurit alam rendah ki mereka menjadi tidak teratur, tidak dapat menenangkan pikiran mereka untuk memulihkan ki mereka. Binatang yang sangat berbahaya, sangat menakutkan. Siapa yang datang? Para prajurit kota meteor langit berteriak ketakutan, menatap langit dengan wajah panik. Apakah itu jagoan yang diundang oleh kekaisaran yang diberkati Tuhan dan Kekaisaran Api mengamuk ke sini? Kita akan hancur, kita akan segera mati. Banyak prajurit yang mengetahui situasi umum kota meteor langit sangat sedih. Sang pemburu hantu perlahan terbang ke arah keluarga Xi.